Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u serulah Rabbakum, Tuhan kalian, tadarruan dengan merendahkan diri, dengan tadallul, merendahkan diri. Jadi orang itu kalau doa itu harus merengek-rengek, merendah, seperti pengemis itu loh. Merendahkan diri biar dikasih. Kalau pengemis itu nggak merendahkan diri, akhirnya nggak dikasih. Ini Pak, minta Pak, Pak minta Pak, ini Pak, nah, nggak dikasih. Tapi kalau Pak minta Pak, nah, dikasih. Demikian juga dalam doa itu juga itu zahir batin itu ya merendahkan diri di hadapan Allah. Wa khufyatan, dan dalam keadaan tersembunyi tidak tahu orang. Entah ya, manusia ini ya sukanya itu suka buat penampilan, pakai baju untuk penampilan. Kopiah katanya sunnah ya untuk penampilan. Pakai sarung penampilan, sorban pun ya penampilan. Ya Allah. Bahkan bukan hanya sampai itu, doa itu loh ya hanya untuk penampilan, ditampilkan di hadapan orang, untuk riya. Masya Allah. Makanya itu wa khufyah, dan dalam keadaan tidak ada orang yang tahu, sir. Biar apa? Biar bersih dari penampilan, dari riya, sehingga hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk caranya doa itu biar makbul. Deple, terus kemudian sembunyi, hanya kamu dan Allah saja yang tahu. Artinya deple betul, dan betul-betul merasa sudah putus asa, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Amma yujibul muttarra idza da'ah, sudah muttar, kepepet betul rasanya seperti itu. Kemudian minta, dan dengan permintaan tanpa dibarengi dengan riya sama sekali. Innahu, sungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melewati batas dalam doa. Dibatasi mungkin dengan cara doa itu di lagu-lagu, atau doanya itu di sajak-sajak kayak syair-syair. Ya Allah, minta hidayah yang besarnya tertumpah-tumpah, sehingga banyak orang pokoknya dikai wah bagaimana itu biar indah. Akhirnya dia tidak bertawajuh kepada Allah, tawajuh kepada kata-kata itu aja. Dan juga dengan mengeraskan suara, pamer, mengeraskan suara, pamer, dipamer-pamerkan. Wala tufsidu, dan janganlah kalian membuat kerusakan, merusak fil ardi, di bumi, ba'da islahnya, setelah baiknya bumi. Bumi ini sudah dibaiki oleh para anbiya, mulai zaman Nabi Adam ditata sedemikian rupa sehingga hamba-hamba Allah di muka bumi ini menyembah Allah semuanya. Hamba-hamba Allah di muka bumi ini mempunyai akhlak baik semuanya. Hamba-hamba Allah di muka bumi ini saling menghormati satu sama lain, ditata demikian rupa. Nanti setan datang dirusak, dirusak. Mulai kemaksiatan, tinggal di rumahnya Allah, di bumi Allah, tetapi tidak menyembah Allah, tidak menghamba kepada Allah, malah menyekutukan Allah, malah menyekutukan Allah. Adalah seperti itu. Itu namanya merusak bumi. Setelah bumi itu diperbaiki, para rasul mulai Nabi Adam perbaiki lagi, dirusak lagi. Nabi Nuh datang, diperbaiki lagi, rusak lagi. Datang lagi Nabi, rusak lagi, sampai datang baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian diteruskan oleh para dai-dai di dalam memperbaiki bumi ini supaya isinya bumi itu orang-orang yang menghamba kepada Allah,
yang berakhlak baik. Wad'uhu, dan sembahlah Allah, wad'uhu, dan serulah Allah, khaufan, karena takut, wa tama'an, dan pengen. Khaufan dengan takut ya, khaufan dengan takut, wa tama'an, dan pengen, takut akan siksanya Allah dan pengen rahmatnya Allah. Inna rahmatallahi, sungguhnya rahmatnya Allah, qaribun, adalah dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat baik. Jadi cara berdoa itu begitu. Berarti doa itu ada dua: doa minta perlindungan, doa meminta dikasih anugerah. Doa minta perlindungan yaitu minta supaya dijauhkan dari api neraka dan perkara-perkara yang menjadikan kamu dekat dengan neraka. Ya Allah, jauhkanlah aku dari maksiat, di antara seperti itu. Itu maksudnya juga menjauhkan diri dari neraka. Minta perlindungan dari maksiat, minta perlindungan dari setan, minta perlindungan dari akhlak yang buruk, minta perlindungan dari semua keburukan-keburukan itu, karena keburukan-keburukan itu akan mendekatkan kamu pada api neraka. Nah, kemudian dengan toma, yaitu menginginkan, mengharap. Ya Allah, berikan saya, ya Allah berilah saya ini, harapan. Nanti ada khauf dan ada roja juga dalam doa itu seperti itu. Kemudian dikasih tahu di sini ini bahwa rahmatnya Allah ini adalah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu adalah orang yang taat kepada Allah. Orang taat kepada Allah itu. Kalau orang itu banyak mengeluarkan hartanya tapi tidak iman kepada Allah, dia tidak berbuat baik. Bagaimana dia dikatakan berbuat baik? Wong dia tinggal di buminya Gusti Allah kok gak menghamba sama Allah, menyembah selain Allah. Itu zalim, sezalim-zalimnya itu. Sama Allah dikasih tempat bumi ini, dikasih makanan sama Gusti Allah, dikasih air, dikasih udara, nyembahnya loh selain Gusti Allah. Allah belas sama sekali nggak disebut, nggak pernah dimintai, nggak pernah dianggap. Itulah orang yang zalim, sezalim-zalim manusia. Maka orang kafir itu orang paling zalim, ya orang kafir yang nggak mau beriman. Wa huwa, dan Allah alladzi, adalah zat, yursilu, yang mengirimkan ar-riyaha, angin. Di dalam Quran ini kalau riyah itu maksudnya ada angin baik, kalau rih itu iqab. Ar-riyaha, angin baik, angin yang membawa hujan. Busyran, sebagai kabar gembira, bayna yaday rahmati, di depan rahmatnya Allah. Hatta idza aqallat, sehingga bila mana angin itu telah mengandung sahaban, mendung, thiqalan, yang berat, saya mengandungi air hujan, suknahu, maka aku siramkan mendung itu li baladin, kepada negeri mayyitin, yang mati. Maksudnya negeri mati itu negeri yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tanah yang tidak ada tumbuhannya. Fa'anzalna, kemudian kami turunkan bihi, pada negeri itu, alma, air. Fa'akhrajna, maka kami keluarkan bihi, dengan air, min kulli samarat, dari segala macam buah-buahan. Padahal demikian itu, mengeluarkan buah-buahan yang awalnya bumi mati, sirami tumbuh-tumbuhan, keluar pepohonan, akhirnya keluar buah-buahannya. Nukhriju, kami keluarkan al-mauta, orang-orang mati dari kubur-kubur mereka, keluar begitu seperti tumbuhan keluar dari dalam tanah. La'allakum, semoga kalian tadzakarun, ambil pelajaran. Jadi begitu. Jadi Allah katakan nanti tumbuhnya manusia ya kayak tumbuhnya pepohonan itu loh. Coba kamu itu tanah yang kering itu disirami air, ini musim hujan, banyak rumput-rumputan yang ada tempatnya itu kering, tumbuh rumput-rumput, semua tumbuhan. Demikian juga manusia kalau sudah mati lagi nanti ditumbuhkan oleh Allah itu, seperti Allah numbuhkan tumbuh-tumbuhan itu, keluar begitu, akhirnya hidup lagi, keluar seperti itu. Coba kalau kamu perhatikan
kejadian manusia di rahim yaitu hanya disirami air itu aja loh. Rahim itu disirami air itulah langsung tumbuh loh, ya kan? Makanya kalau yang sergap nyirami air banyak tumbuhnya. Disirami air itu tumbuh, tumbuh menjadi besar, keluar lagi berbuah, kemudian lagi ada buahnya lagi, terus keluar begitu. Dan nanti begitu juga yang sudah di tanah itu nanti disirami lagi oleh Allah, keluar lagi, tumbuh lagi. Ada orang yang bertanya, Insya Allah itu mau numbuhkan sesuatu perlu air? Oh enggak perlu. Allah itu kalau menumbuhkan atau menghidupkan atau mewujudkan sesuatu ya kun begitu saja jadi. Hanya saja Allah SWT membuat tertib-tertib seperti ini pelajaran kepada hamba supaya orang itu orang itu yang tenang, apa-apa itu jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Satu. Ini menghafal Quran, nggak rampung-rampung. Udah pulang aja, saya nggak bisa. Kalau orang yang model kayak begitu ya nggak bisa terus. Saya pengen tahfidz khusus pokoknya. Akhirnya cari tahfidz khusus. Setelah tahfidz khusus ternyata juga bosan saya itu. Kenapa? Hari-hari yang dibaca ini terus saja lah. Diseling-seling katanya kurang cepat. Setelah satu tok selain itu ternyata bosan. Terus maunya apa? Nah, belum lagi seumpama berhasil kalau orang itu selesai sudah khusus untuk menghafal Quran seperti itu. Kemudian dia ini ditanya, ini artinya apa? Enggak tahu. Apa artinya? Ini enggak tahu. Oh ya sudah. Jadi dia itu hanya hafal tapi tidak tahu artinya. Tidak tahu ilmu dalam Al-Quran itu apa, jadi enggak ngerti sama sekali. Kemudian baru belajar, umurnya sudah 20 tahun. Mau belajar karena ngapalnya Quran juga sudah lama, sudah 5 tahun atau 6 tahun. 20 tahun baru mau belajar ngaji kitab. Ngaji kitab sudah lama, aku sudah tua, saya pengen nikah ya. Ya repot kalau sudah seperti itu. Udah enggak jalan ya enggak begitu itu. Makanya cara yang benar-benar ya seperti ini, cara yang paling mirip dengan caranya sahabat ini. Ya menghafal lafadznya dan juga mempelajari maknanya. Yang paling mirip dengan caranya baginda Nabi mengajarkan seperti itu. Di baginda Nabi zaman dulu itu, zaman sahabat, kalau orang dikatakan pembaca Al-Quran itu artinya ulama, tahu artinya, tahu maknanya semuanya. Di qori itu begitu itu. Kalau sekarang itu qori itu belum tentu paham itu maknanya apa, ya nggak ngerti sama sekali, belum tentu paham. Nah, itulah makanya kita disyukuri kita ini bisa belajar Quran, begitu selesai langsung sudah tahu artinya semuanya, nggak terasa. Makanya itu disyukuri, yang tenang begitu saja, pelan-pelan gitu, pakai tertib. Biizni rabbihi, dengan izin Tuhannya, walladzi dan tanah, wal baladu thayyibun, wal baladu thayyib, dan negeri yang baik, yang subur tanahnya, yakhruju akan keluar nabatuhu, tumbuh-tumbuhannya dengan baik. Biizni rabbihi, dengan izin Tuhannya, kehendak Tuhannya. Walladzi, dan negeri khabusa, yang buruk tanahnya, la yakhruju, tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, illa nakitan, kecuali susah. Ini gambar perumpamannya orang iman dan orang kafir. Orang beriman itu seperti tanah yang subur. Jadi ternyata hati seseorang itu beda-beda. Ada hatinya itu kayak subur begitu. Maka ketika disirami hidayah langsung tumbuh buah. Langsung tumbuh. Sedangkan ada hati itu keras begitu, kayak batu. Disirami air itu nggak ada tumbuh-tumbuh,
Kalaupun tumbuh paling lumut. Nanti kayak batu. Itu gambar pumpanya seperti itu. Padahal demikian itu, demikian itu. Nusarrifu, kami jelaskan al-ayati, ayat-ayat, liqaumi yashkurun, bagi kaum yang mau bersyukur kemudian beriman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li sayyidina Muhammad, alif baina qulubi umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, alhamdulillahi rabbil alamin.